Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Napidiansah, NPM 1921020573 dari kelas K Prodi Hukum Tata Negara. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Bapak Herpini Oki Pradikta MHI yang berjudul Metodologi Hukum Islam. Objek dan subjek hukum Islam. Hukum Islam dalam konsep ilmu usul fiqh dibagi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wadi. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dan bentuk al-iktida, al-tahir, dan al-wadi. Yang dimaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangan. Juwaya S. Praja menyebutkan kitab sebagai al-muqtabih, yakni produk dari kitab yang berupa perbuatan hukum. Juwaya S. Praja juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-i'tiqad atau imperatif ialah tuntunan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Jika tidak dilaksanakan akan mendapat dosa dan siksaan disebut dengan wajib, sedangkan tuntunan yang harus ditinggalkan jika dilakukan akan berdosa dan dapat siksa disebut dengan haram. At-tahir atau fakultatif ialah apabila hakim memberikan pilihan kepada mukallaf untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukannya. Yang disebut dengan ibahah, perbuatannya disebut dengan mubah. Ada beberapa hukum taklifi, yaitu yang pertama ijab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Yang kedua nad, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafiyah, hukum taklif dibagi menjadi 7, yaitu fardu, wajib, tahrim, karohah tahrim, karohah tajzih, nab, dan ibahah. Menurut ulama Hanafiyah, jika suatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti, seperti Al-Quran dan hadis mutawatir, perintah itu disebut dengan perintah fardu. Akan tetapi jika perintah itu berdasarkan pada dalil yang zani, perintah itu dinamakan wajib. Demikian pula hal yang dengan larangan, jika larangan itu didasarkan pada dalil yang qat'i disebut haram. Sebaliknya, jika larangan itu didasarkan pada dalil yang zani, maka tergolong pada hukum makruh. 5 atau 7 jenis hukum tersebut dinamakan dengan taklifiyah, yang artinya tuntutan atau memberi beban. Taklifi disebut pula sebagai jenis perbuatan hukum. Hukum wadi ialah firman Allah yang menjadikan suatu sebagai sebab adanya yang lain, atau musabab, atau sebagai syarat yang lain, atau masyrut, atau sebagai penghalang mani adanya yang lain. Hukum wadi dibagi 3, yaitu yang pertama sebab, yang kedua syarat, dan yang ketiga mani. Tafsir, salah satu metode penggalian hukum Islam. Al-Quran dan Sunnah diyakini sebagai sumber hukum Islam, kemudian nas-nas yang terkandung di dalamnya ditujukan untuk mukallaf. Maka untuk mempermudah pelaksanaan hukum yang dimaksud, upaya ulama di bidang usul fiqh dan bidang fikih mulai menggunakan pendekatan rasio dalam menggali makna dan maksud yang dikandung oleh kedua sumber hukum tersebut. Meskipun nas Al-Quran dan Sunnah telah muhkamah, campur tangan akal tidak dapat dielakkan. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, ada kalanya ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya munasabah al-ayah. Tetapi tidak jarang ayat-ayat tersebut membutuhkan hadis untuk menjelaskannya atau melalui pendekatan ijtihad yang sepenuhnya menggunakan rasio. Munasabah al-ayah merupakan cara kerja akal yang ijtihadiyah, karena akal mengupayakan sekuat mungkin untuk mencari dan membentuk paradigma penafsiran tersebut. Ijtihad sebagai metode penggalian hukum Islam. Ijtihad berasal dari kata jahda, artinya al-mayaqqah, sulit, berat, susah, atau sukar. Menurut Ahmad Syafi'i, secara etimologis, kata ijtihad artinya kesulitan dan kesusahan. Al-musaqqah juga diartikan dengan kesanggupan dan kemampuan. At-toqat. Kata juhda yang selanjutnya menjadi ijtihad diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan mengerahkan semua tenaga ijtihad. Ijtihad ialah usaha maksimal untuk mendapatkan sesuatu. Jika tidak sungguh-sungguh, tidak dapat disebut ijtihad, melainkan takfir.
berpikir biasa dan sederhana. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan ijtihad menurut ulama usul, yaitu mengarahkan daya dan kemampuan untuk menghasilkan hukum syara dari dalil-dalil syariah yang terperinci. Dari semua definisi tentang ijtihad tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ijtihad itu adalah yang pertama, pengarahan akal pikiran pada fuqaha atau usliyin. Kedua, menggunakan akal dengan sungguh-sungguh. Ketiga, berkaitan dengan hukum syar'i dan amaliyah. Keempat, menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha dan pendekatan. Yang kelima, dalil-dalil yang ada dirinci sedemikian rupa sehingga hilang kezaniannya. Yang keenam, hasil ijtihad berbentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkan. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.